Rasulullah dibilang pedo dan umatnya yang berusaha meluruskan kesalahan persepsi ini juga dituduh sebagai pihak yang melanggengkan perilaku amoral. Kalau kita mau lebih teliti, melihat peristiwa ini dengan pendekatan interdisipliner, kan mudah bagi kita untuk mengerti kenapa di masa lalu pernikahan di usia muda adalah hal yang sangat lazim dilakukan dan secara moral dapat diterima. Jika kita melihat kasus Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi Rasulullah pada usia 6 dan digauli pada usia 9 dengan kacamata presentis, maka Aisyah di mata kita hanyalah seorang anak yang sedang menjalani masa pertumbuhan dan rasa-rasanya nggak mungkin deh dia mampu melaksanakan tanggung jawab wanita dewasa. Disitulah kekeliruan kita. Kita berasumsi bahwa keadaan dan kemampuan anak-anak tetap statis di sepanjang zaman. Yuk kita ambil contoh. Harapan hidup rata-rata untuk warga negara Romawi kelas pekerja di zaman kuno akhir itu rentangnya cuma dari umur 35 sampai 40 tahun. Itu pun kalau mereka berhasil melewati masa kanak-kanak. Angka kelahiran dan kematian tinggi, sisa-sisa kerangka manusia yang ditemukan nunjukin kalau sebelum mati, sebagian besar buruh menderita sakit radang sendi kronis, patah tulang, dan kanker tulang. Apa sebabnya? Pola makan mereka jelek banget. Konsumsi mereka itu paling banyak roti basi, biji-bijian busuk, protein yang masuk cuma sedikit, tapi masih dihajar kondisi kerja yang keras. Kondisi masyarakat perempuannya nggak jauh lebih baik. Harapan hidup rata-rata wanita saat itu cuma 34,5 sampai 37,5 tahun kalau berhasil hidup melewati masa kanak-kanak. Satu perempuan harus menjalani 5 sampai 7 kehamilan hanya untuk menjaga populasi tetap stabil. Dengan angka kematian yang setinggi itu, masuk akal kalau mereka akhirnya memutuskan cepat-cepat berkembang biak setelah organ reproduksinya mampu bereproduksi. Di keluarga yang lebih kaya, nikah muda juga menjamin pemeliharaan dan perolehan kekayaan, mengamankan masa depan warisan keluarga melalui semacam penggabungan usaha. Batas minimal rata-rata untuk menikah waktu itu adalah 12 tahun. Tapi mereka sendiri nggak menetapkan umur yang sama antara batas pernikahan dengan batas consent. Age of consent mereka untuk melakukan hubungan seksual itu sekurang-kurangnya adalah 7 tahun. Kalau kondisi buat orang biasa di peradaban paling maju saat itu aja kayak gitu, apa yang bisa kita harapkan dari bangsa Arab yang tinggal di gurun? Pernikahan di usia 9 tahun itu jadi sesuatu yang amoral hari ini karena satu, kita punya banyak institusi pendidikan dan program wajib belajar dari pemerintah. Seenggaknya di negara kita, satu orang harus nyelesain jenjang SD sampai SMA, kalau lanjut kuliah berarti ditambah 4 tahun lagi di universitas. Rata-rata harapan hidup orang zaman sekarang di seluruh dunia itu 72 tahun. Dengan harapan hidup selama itu, wajar kalau ada pergeseran ekspektasi terhadap anak-anak dari zaman ke zaman. Yang tadinya anak-anak diharapkan bisa segera melanjutkan keturunan dan bekerja karena harapan hidup rendah, sekarang anak-anak hanya diharapkan bermain dan belajar sampai pertumbuhan otaknya matang sempurna. Baru mereka dibebankan ekspektasi orang dewasa seperti melanjutkan keturunan dan bekerja. Kondisi seperti zaman kita saat ini nggak ada di 1400 tahun yang lalu di Arab. Ketika mempertimbangkan bukti-bukti yang disebutkan tadi, harusnya nggak terlalu sulit buat kita memahami kenapa pernikahan Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha bisa diterima dengan sempurna pada saat itu. Fakta bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengalami pubertas di usia 9 juga harusnya nggak mengherankan. Pertama, adanya penelitian terbaru menunjukkan pubertas anak-anak itu fluktuatif sepanjang sejarah. Misalnya, pada era revolusi industri barat di abad ke-18 sampai 19, rata-rata perempuan mengalami puber di usia 14 tahun. Tapi di abad ke-21, banyak anak perempuan yang udah mulai puber di usia 6 tahun. Yang kedua, dari sisi psikologis, Aisyah radhiyallahu anha sudah aware dengan keadaan sekitarnya, dewasa secara pikiran. Terbukti sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, Khawla menawarkan dua wanita kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yaitu Saudah dan Aisyah. Wanita di zaman itu tentu lebih memahami Aisyah daripada kita yang hidup puluhan generasi setelahnya. Menyejajarkan Saudah dan Aisyah dalam satu penawaran menunjukkan bahwa masyarakat sosial pada masa itu memandang keduanya sebagai perempuan yang sama-sama sudah layak untuk menikah. Ketiga, sebelum dilamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha sudah bertunangan dengan Jubair bin Mut'im, meskipun akhirnya dibatalkan. Lagi-lagi ini menegaskan kalau usia Aisyah pada saat itu sudah dianggap layak untuk berumah tangga. Jadi, meskipun memang benar bahwa hari ini pubertas nggak menjadikan seseorang dewasa, tapi penilaian ini nggak berlaku untuk orang-orang di masa lalu. Memaksa pandangan kita ke apa yang terjadi di masa lalu, sama aja kita abai terhadap bagaimana nenek moyang kita dipaksa bertahan hidup dengan kesulitan-kesulitan yang ada di zaman mereka. Menanggapi pertanyaan yang kemarin banyak ditanyain, berarti Islam nggak relevan dong, karena sekarang nggak boleh nikahin anak kecil. Salah guys, Islam justru sangat relevan dengan tidak menyebutkan angka dalam syarat sah menikah. An-Nisa ayat 6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Umur berapa cukup menikah? Bisa beda-beda tiap orang, tiap generasi, dan Allah sudah tahu itu jauh sebelum muncul tuduhan Rasulullah itu wal iyadzubillah
pedofil di zaman ini. Kalau di zaman ini, menikahkan anak di umur 6 tahun itu zalim karena dia punya hak untuk sekolah sampai nanti dewasa berkarir. Dan perlu diingat, aktifnya kemampuan reproduksi bukan jadi satu-satunya aspek yang membuat seseorang dianggap layak menikah dalam Islam. Ada banyak yang harus disiapkan dan pernikahan hukumnya bisa jadi makruh bahkan haram kalau nggak memenuhi kualifikasi tertentu. Yang pasti, Aisyah radhiyallahu anha saat itu udah cukup umur dan dianggap layak menikah oleh sosial masyarakatnya. Silakan diskusi yang sopan di kolom komentar dan until next time.